Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Masih dalam suasana Imlek ya. Lause Dewi mau mengucapkan kongsi Sinian Mung En. Wah, adik-adik semua pasti senang ya. Pakai baju baru, sepatu baru, semua baru. Oh, tidak ya. Ya, tidak harus semua baru ya. Benar, yang penting kita ada sukacita bisa merayakan tahun baru Imlek bersama keluarga. Dan yang lebih penting lagi, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan buat penyertaannya bagi kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa bangun, kami masih bisa bernafas, mata kami masih bisa terbuka dan melihat, dan badan kami masih bisa bergerak. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh merayakan tahun baru Imlek bersama keluarga. Terima kasih Tuhan untuk waktu di dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Tuhan tetap memimpin kami melewatinya. Terima kasih Tuhan, terutama untuk anugerah keselamatan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih kalau pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami untuk boleh mengikuti ibadah dengan hati yang tenang. Dapat memuji Tuhan, berdoa dengan sungguh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kalau bicara soal Imlek, kira-kira apa yang dulu terlintas di dalam benak kalian? Oh, baju baru ya? Sepatu baru? Atau mama bersih-bersih rumah? Oh, ampau ya? Wah, adik-adik semua mengharapkan ampau ya pada tahun baru Imlek. Nih, Lause juga ada ampau. Wah, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Nah, kalau mau, ayo ya, cepat datang ke sini. Tapi Lause tunggu ya dalam waktu 10 menit. Harus sampai di sini. Kalau tidak, ya nggak dapat. Oh, nggak bisa ya? Ya, wah, Lause ini mau kasih hadiah ampau, tapi kasih syarat. Dan syaratnya tidak masuk akal ya. Ya, benar. Lause mau kasih, tapi tidak tulus ya. Kasih Lause tidak tulus. Wah, adik-adik tahu nggak? Ada kasih yang tidak bersyarat. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Ia selalu menyertai kita. Tidak peduli berapa banyak kesulitan, tidak peduli berapa banyak air mata. Tuhan tetap memimpin kita melewatinya. Nah adik-adik, mari saat ini kita mau memuji Tuhan untuk kasih karunia-Nya, kasih setia-Nya, dan penyertaan oleh Roh Kudus yang boleh menyertai kita senantiasa.常与我们同在，应当高声颂扬。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！经过多少困难，经历多少磨练，主都带领过去，春来献出恩典。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿神灵的感动，常与我们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！Ya, benar. Kasih setia Tuhan selalu beserta kita di dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik, tapi terkadang kita tidak tahu membalas kasih setia Tuhan. Kita malah kadang membuat hati Tuhan sedih. Kita lebih melakukan yang tidak benar daripada taat kepada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, mari saat ini kita mau berdoa. Kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mau datang kepadamu. Kami mau mengaku dosa-dosa yang kami perbuat. Kami sering
melupakan Tuhan di saat segala sesuatu yang kami perlukan sudah tersedia. Kami sering lupa bersyukur kepada Tuhan di saat di dalam hidup kami Engkau senantiasa berkati. Kami malah terkadang sering bersungut-sungut di saat kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami kadang menyia-nyiakan waktu kami untuk hal-hal yang tidak berguna, daripada kami gunakan untuk membaca firman-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami. Tuhan, ampuni kami yang selalu membenarkan dosa yang kami perbuat. Tolong kami dan ajar kami seharusnya bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan melalui membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita harus belajar hidup memuliakan nama Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tapi bagaimana caranya ya? Ayo, bagaimana caranya? Ya, dengan tetap tinggal di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah sarangnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah sarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus cinta kepada kita, kepada adik-adik, kepada papa, mama, dan lause. Itulah janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan juga ketika masalah menimpa kita, kesulitan menimpa kita, Tuhan Yesus juga berjanji kita juga tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus. Mari adik-adik saat ini kita mau memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Zu Yesu aiwo. 世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。
在世上没有任何的逼迫患难能使我们一生里爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你？在世上没有任何的困苦愁烦能使我们一生的爱隔绝。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我，这世界有个千年不变道理，那就是耶稣爱你。在世上没有任何的逼迫患难能使我们的生里爱隔绝。你是否愿意同为神的儿女，一生让耶稣爱你？在世上没有任何的困苦愁烦能使我们一生的爱隔绝。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我。Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam keadaan kami sedang gembira ataupun di saat kami sedang sedih, Engkau selalu beserta dengan kami. Kami bersyukur kepadamu untuk hidup kami yang selalu Tuhan senantiasa memimpin kami. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami berkenan bagi Tuhan. Dan ajar kami untuk senantiasa mau memberi yang lebih baik dan lebih baik lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua duduk yang baik ya. 小朋友，恭喜恭喜，新年进步，爱主耶稣更深更多。我们祷告，亲爱的主耶稣，我们预备了，我们要听你的声音，从老师讲故事的时刻，带领我们吧。我们这样祷告祈求，奉靠主耶稣基督名求的，阿门。小朋友啊，哇，kalau ditanya semua pasti udah tahu. Lause ini adalah gambar menikah. Papa Mama Lause Hana ketika menikah akan memberi persiapan yang sangat baik. Sangat baik karena akan mengundang famili, teman, kemudian siapa saja. Lalu Lause akan memberikan persiapan traktir makan yang menurut Lause Yahud oke punya. Di dalam Alkitab pernah dicatat bahwa ketika Yesus memulai pelayanannya yang pertama, ketika dia berumur 30 tahun, hadir di pesta yang seperti ini. Menikah, pernikahan, ada resepsi. 小朋友, kalau semuanya sudah papa mama waktu dulu menikah, persiapkan dengan rapi, Lause juga. Tetapi
jika tiba-tiba muncul ada sesuatu yang akan membuat kacau. Wah, apa yang dipikirkan? Pasti berharap datang seseorang yang kita percaya yang akan menyelesaikan kekacauan itu. Nah, saat itu di Alkitab, Yesus hadir, pernikahan di kota Kana. Wah, biasalah kalau pesta pasti ada minum, ada makan, ada nari-nari, kemudian ada ucapan, halo, selamat ya, selamat ya. Wah, semuanya pada joyfully mood, happy mood. Wah, minum, makan, tetapi siapa yo? Tiba-tiba kok kelihatannya pelayan panik ya? Kenapa panik? Oh, kamu pasti bilang, Lause, aku udah tahu cerita ini. Ini sudah bosen. Tapi ingat ya, firman Tuhan dibaca ribuan kali pun, kamu dan Lause akan selalu mendapat pelajaran penting. Karena Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang sedang berbicara. Saat itu, Maria melihat. Lalu Maria datang. Karena Maria dan Yesus ada di pernikahan itu. Yesus kelihatannya mereka kehabisan anggur. Wah, siapa yuk? Gimana respon Yesusnya? Kalau sekarang bahasa gaul, Yesus bakal jawab begini. Jangan kepo. Waktuku belum nyampe. Wah, kayak begitu ya. Kira-kira bahasa gaul sekarang ya. Karena Yesus berpikir, bukan waktunya sekarang, dia bertindak. Oh, siapa yuk? Kalau Lause jadi Maria, waduh, Lause bakal ya udah. Tetapi hebatnya Maria tetap aja lihat pelayan. Nanti nih ya, kalau Yesus suruh kerjakan apa saja, kerjakan. Jangan ragu-ragu. Oh, pelayan. Nah, bener nih. Karena Maria tahu Yesus tidak peduli pada orang yang dicintainya ketika dilihatnya orang yang dicintai sedang kesulitan. Yesus ke belakang. Di sana ada 6 tempayan dicatat dalam Alkitab. Tempayan itu biasa tempat isi air buat basuh-basuh kaki kalau mau datang ke rumah seseorang. Oh, Yesus ngomong nih, pelayan, isi nih semua tempayan-tempayan pakai air putih. Pelayan bingung, tapi mereka percaya Yesus adalah seseorang yang bisa menyelamatkan kekacauan itu. Lalu kemudian, wah ya udah isi-isi. Apa ini ya? Yesus bilang, sudah, ambil air ini, serahkan kepada penanggung jawab pesta hari ini. Minta dia cicipi. Meskipun bingung-bingung, masih banyak pertanyaan dalam hati para pelayan, tapi mereka tahu, mereka harus mengerjakannya. Ya udah, mereka datang, ambil. Pak pemimpin pesta, ini nih anggurnya. Wah, lihat nih gambarnya. Pemimpin pesta itu wajahnya senyum. Siapa ngio? Kalau senyum itu berarti good news, kabar gembira. Kenapa ya? Karena pemimpin pestanya hampiri itu pengantin. Dia bilang, wah, kali inilah pertama sekali aku menghadiri pesta. Pesta yang tetap menyediakan anggur yang paling bagus. Hingga akhir pesta. Wah, siapa yuk? Pengantin. Mereka senang ya. Tetapi yang paling sangat mengerti adalah para pelayan. Kenapa ya? Mereka mengerti apa? Terus mereka bingung apa? Karena sebenarnya hal-hal yang ajaib terjadi. Air tadi diubah menjadi anggur. Wah, ini adalah mujizat pertama yang Yesus lakukan ketika dia memulai pelayanan. Dan mujizat ini juga yang membuat banyak murid-murid Yesus percaya, dia adalah anak Allah. Dia punya kuasa yang tidak akan bisa dilakukan orang lain. Ya,
kami percaya akhirnya. Para pelayan yang bingung-bingung tahu, paling mengerti. Inilah seseorang yang mereka percaya yang bisa menyelamatkan kekacauan yang bakal terjadi. Siapa yuk? Sebentar nanti Lose akan buat sedikit alat peraga agar buat kita mengerti firman yang hari ini kita pelajari itu seperti apa. Buat kamu, buat Lose semakin mengerti ketika ada alat-alat ilustrasi. Kita coba lihat bersama ya. Siapa yuk? Ketika pemimpin pesta menikmati anggur yang disuguhkan oleh pelayan. Dan itu adalah pelajaran yang kita lihat, kita pelajari hari ini. Para yang datang pesta nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Tapi pemimpin pesta, keren. Nah, air menjadi anggur adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Siapa yuk? Maria, pelayan, mereka boleh punya pilihan untuk tidak percaya, ragu, tetapi pada akhirnya mereka memilih percaya, mereka memilih untuk taat. Nah, ketika kamu dan Lause punya banyak pilihan, tidak percaya, punya banyak pilihan yang membuat kita melakukan banyak hal yang tidak baik menurut Tuhan Yesus. Iya. Ketika kamu berpikir main game lebih dari 3 jam itu nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu adalah pilihan yang belum tentu benar, belum tentu baik. Nah, ketika para pelayan dan Maria, mereka memilih untuk percaya, untuk taat pada Yesus. Kamu tahu? Mereka akan mulai melihat banyak hal yang dari awal kita akan selalu mengarah pada pilihan yang tidak baik, membuat kita tidak percaya. Tapi ketika kita berserah, ada banyak hal yang ajaib, seperti mujizat air menjadi anggur tadi. Kita akan selalu dituntun Yesus untuk bisa memilih. Memilih apa? Memilih pilihan-pilihan yang baik menurut Yesus, seperti para pelayan dan Maria tadi. Siapa yuk? Lause tanya, kamu percaya nggak sama Yesus? Kamu taat nggak sama dia? Kita punya banyak pilihan loh. Pilihan-pilihan yang tidak baik, yang karena kita berdosa. Tetapi ketika kamu dan Lause yang selalu saja tidak sadar memilih pilihan-pilihan yang tidak baik, lalu kita percaya. Kita tahu seperti para pelayan dan Maria tadi, maka hal-hal yang tidak baik, tidak percaya itu akan pelan-pelan, akan selalu dituntun oleh Roh Kudus untuk membuat kita memilih hal-hal yang baik, hal-hal yang percaya. Dan kita akan melihat banyak kemuliaan Allah. Siapa yuk? Kalau Lause tanya, apa itu percaya? Pasti banyak jawaban. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, tetapi kita coba ya minta bantuan seseorang. Karena Lause perlu bantuan seseorang untuk membuat kita hafal. Ini toh yang namanya percaya. Apa itu percaya? Ya, nah karena Lause Dewi Julia bersama-sama dengan kita, nah, kita minta bantuan Lause Dewi Julia ya. Lause Dewi Julia. Ya, coba yuk. Nah, Lause Dewi Julia akan Lause Hana minta bantuannya. Ya, bantuan apa itu? Nah, Lause Hana tanya dulu. Lause Dewi percaya nggak sama saya? Agak ragu ya? Iya, nggak apa-apa. Karena percaya itu bisa seperti itu. Tidak percaya, percaya. Tidak baik, baik. Nah, sekarang Lause Hana mau minta bantuannya Lause Dewi. Ya, Lause Dewi coba 2 tangan direntangkan seperti ini. 1 untukmu,
Satu untukku. Ngapain ya? Nah, siapa Yo? Ini untuk Lause Hana. Ini untuk Lause Dewi Julia. Saya ngambil dulu ya Lause Dewi ya. Turunkan ini, tangan tetap lurus. Sekarang Lause Dewi Julia tutup mata. Lalu kemudian putar badan, hadap ke teman-teman lagi. Kemudian saya baru kasih tahu. Ya, oke, mulai. Cabang yuk. Nah, Lause Dewi, percaya ya sama saya ya. Iya. Sekarang yuk dalam hitungan ketiga ya. Kita sama-sama membalikkan gelas ini ke atas kepala kita. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Wah. Cabang yuk. Ini yang namanya percaya. Mendengarkan kata-kata lalu melakukan perintah. Sama seperti para pelayan dan Maria tadi. Kelihatannya banyak yang aneh, banyak yang gak logika. Tetapi ketika menaruh percaya kepada Yesus, maka akan banyak hal-hal yang membuat kita, ini adalah kemuliaan Allah yang sedang ditunjukkan. Lause Dewi, coba kita lihat nats ini ya. Ayo. Kalau ditanya, Lause Dewi bisa hafal nggak? Ah, gampang. Anak-anak di rumah juga, ayo Lause, gampang ini. Benar. Yuk kita sama-sama hafal ya. Nah yuk, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ah, Lause, ada 3 kata ini yang hilang. Percaya, tidak binasa, hidup yang kekal. Siapa yuk? Inilah yang kita pelajari hari ini. Ketika kita mendengar mujizat air menjadi anggur, ketika kita melihat dan berpikir, kita meletakkan semua percaya kita pada Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kemuliaannya. Maka itu ketika Lause dan kamu, ketika percaya, kita tidak binasa. Kita memperoleh hidup yang kekal. Apa itu percaya? Mendengar kata-kata Yesus, lalu melakukan perintah Yesus. Tidak binasa. Iya, kamu akan mulai melihat banyak hal. Tuhan Yesus akan memimpin kita. Semakin tahu dan melihat kemuliaannya. Hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Di surga ya Lause. Betul. Tapi cuma di surga. Lah kalau sekarang di bumi? Sekarang di bumi itu seperti sekarang ini. Hidup yang kekal itu berarti kamu dan Lause punya hubungan yang dekat dengan Yesus. Ketika di bumi, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Yesus. Siapa yuk, ini pelajaran kita hari ini. Gampang ya, bener ya. Tapi coba nanti kita sama-sama belajar. Bukan hanya kamu, Lause Dewi juga. Yang namanya percaya itu perlu perjuangan, perlu waktu. Tapi Roh Kudus akan menemani dan menuntun kita. Siapa yuk, kita berdoa yuk. Kita minta Tuhan menguatkan kita untuk bisa tahu apa arti percaya padanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, wah, begitu banyak yang kami lihat hari ini. Tuhan, buat kami tidak ingat hal-hal yang tidak seharusnya diingat. Apakah air berubah menjadi anggur lah, kemudian trik-trik yang Lause kerjakan lah. Tapi yang paling penting adalah kami mengingat firman Tuhan. Kami harus percaya, kami tidak binasa, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Tolong kami Tuhan, dengar doa ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa yuk, mari kita melakukan sebuah pengakuan. Sebuah doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Untuk menemani waktu-waktu kita seminggu ke depan. Kita berdoa ya, doa Bapa kami. 我们念主祷文。
我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。阿们。小朋友，再见，再会，下个礼拜，拜拜。主耶稣祝福你。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！经过多少困难，经历多少磨练，主都带领过去，春来显出恩典。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！